tidak ada bukti bahwa Nadiem pernah menerima uang dari siapapun, baik dari vendor maupun dari pihak manapun dalam pengadaan laptop tersebut. Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan potensi kerugian negara sekitar 1,98 triliun rupiah. Penetapan ini dilakukan meski Nadiem bersikeras tidak pernah menerima dana maupun melakukan markup harga. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madyo, menyebut setidaknya 3 regulasi dilanggar, termasuk Perpres 1/23/2020, Perpres 16/2018 12/2021, serta Peraturan LKPP. Diduga ada kesepakatan dengan Google yang membuat spesifikasi teknis diarahkan hanya pada Chrome OS. Pengacara Nadiem, Hotman Paris, membela klaimnya mati-matian. Ia menegaskan, Nadiem tidak terbukti menerima uang sebesar pun, tidak melakukan penggelembungan harga, dan tidak memperkaya pihak tertentu. Hotman bahkan menantang agar gelar perkara dilakukan di istana, serta mengklaim hanya butuh 10 menit untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Kasus ini memicu perhatian publik, menimbulkan pro dan kontra antara versi Kejagung dan pembelaan Hotman. Proses hukum selanjutnya akan menjadi penentu benar tidaknya dugaan korupsi ini.